Hai teman-teman kelas 4 Nimbo, apa kabar? Selamat bergabung di kelas Guest Teacher 2. Seneng banget loh kami bisa temenin kalian semua hari ini. Tahu nggak? Kami mau berbagi ilmu nih, agar kalian semakin mengenal bumi tempat tinggal kita ini, sehingga kita bisa semakin cinta dan terus menjaga satu-satunya rumah kita ini. Ya, kita akan belajar tentang bentang alam, potensi alam yang terkandung, dan mata pencaharian masyarakatnya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu bentang alam. Bentang alam adalah bagian-bagian besar yang ada di bumi kita yang masing-masing memiliki ciri-ciri sendiri. Seperti keadaannya yang berbeda-beda, tinggi rendahnya, tanaman yang tumbuh di atasnya, manusia dan hewan yang tinggal di sana, serta hal-hal tak terlihat yang terkubur di dalamnya. Sekarang kalau kalian udah tahu apa itu bentang alam, mari yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pegunungan. Di pegunungan, ciri-ciri daerahnya adalah dia memiliki dataran yang tinggi dengan banyak sekali gunung dan lereng yang curam. Cuacanya dingin, tapi daerah pegunungan ini biasanya memiliki keanekaragaman alam yang tinggi, serta punya sumber air seperti sungai dan danau. Karena tempatnya yang tinggi, maka potensi kekayaan alamnya pun juga sangat kaya. Di daerah pegunungan kaya akan flora, fauna, mineral, serta air terjun dan sungai yang berpotensi sebagai sumber energi jika dikelola dengan baik. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di pegunungan memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya saja, banyak di antara mereka menjadi petani, peternak, penambang, pemandu wisata alam, atau pekerja di sektor pariwisata alam. Contoh masyarakat pegunungan ini bisa kita lihat di sekitar kita loh. Misalnya aja, mereka yang tinggal di daerah Ngablak Kopeng dan juga di daerah pegunungan Dieng. Sekarang kita masuk di bentang alam kedua, yaitu lembah. Ciri-ciri lembah, wilayahnya lebih rendah dibandingkan pegunungan. Iklimnya juga sedikit lebih hangat. Tetapi daerah ini memiliki irigasi untuk pertanian yang berasal dari sungai. Kepadatan penduduknya juga cenderung lebih tinggi daripada pegunungan. Oleh karena itu, tanah-tanah di daerah lembah ini subur sekali dan cocok untuk pertanian, serta berbagai tanaman pangan dan buah-buahan. Udaranya juga cocok untuk ternak dan pembiakan beberapa jenis ikan. Oleh karena itu, masyarakat di daerah lembah banyak yang bekerja sebagai petani, pengrajin produk pertanian, pedagang hasil bumi, pekerja kantor perkebunan seperti ayahnya Ahza, dan juga pekerja kantoran seperti mamanya Mbak Jasmine dan Mbak Anya. Dan kalian tahu nggak? Kita yang tinggal di Salatiga dan sekitarnya adalah contoh masyarakat yang tinggal di lembah. Makanya kita di sini masih bisa melihat petani, peternak, pekerja kantoran, maupun pekerja pabrik. Kalau sudah cukup mengenal bentang lembah, kita beralih ke yang ketiga. Namanya bentang alam pantai dan pesisir di dataran rendah. Ciri-ciri daerah pantai dan pesisir ini, wilayahnya tentu lebih landai daripada lembah. Tempatnya tidak tinggi seperti gunung dan seringkali memiliki garis pantai yang panjang dengan keanekaragaman hayati laut yang banyak sekali.
Cuacanya juga cenderung lebih panas loh di daerah pantai dan pesisir. Potensi kekayaan alam yang terkandung di daerah dataran rendah ini biasanya memiliki sumber daya laut seperti ikan dan terumbu karang, serta potensi material konstruksi dari pasir pantai. Nah, oleh karena itu kalau kita berada di dataran rendah, kita akan menemukan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, pengrajin kerajinan dari bahan-bahan yang banyak ditemukan di laut, bekerja di industri perikanan, atau sektor pariwisata pantai. Tetapi bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan, umumnya banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Tempat ini juga banyak sekali industri atau pabrik-pabrik besar ya, dan juga industri logistik alias pengiriman barang, terutama yang berada di daerah pelabuhannya. Nah teman-teman, pasti kalian pernah nih ke daerah dataran rendah ya. Contohnya adalah Yogyakarta, Gunung Kidul, Semarang, dan juga Jakarta. Daerah selanjutnya adalah gurun. Tahu kan, gurun itu daerahnya kering, curah hujannya sangat rendah, temperatur udaranya juga sangat panas sekali, sehingga tumbuhan dan hewannya juga beradaptasi dengan kekeringan. Tapi daerah gurun ini potensi kekayaan mineralnya sangat besar loh. Gurun memiliki sumber daya seperti minyak, gas, mineral alam, dan energi matahari yang berlimpah. Oleh karena itu, masyarakat gurun biasanya menjadi penambang, peternak hewan, petani di lahan terbatas, atau bekerja di industri energi. Walaupun Indonesia tidak memiliki gurun yang luas, Indonesia tetap memiliki daerah yang memiliki ciri-ciri mirip gurun, seperti Taman Baluran di Banyuwangi dan beberapa daerah di Sumba. Kalau kalian pengen tahu gurun yang sebenarnya, datang aja ke negara-negara di Arab. Di gurun-gurun Arab sana berlimpah sekali loh cadangan minyak dan gas buminya. Makanya negara Arab itu banyak yang kaya ya. Dari gurun kita beralih ke hutan. Hutan memiliki ciri-ciri daerah yang memiliki vegetasi yang lebat. Keanekaragaman hayatinya tinggi, penuh dengan hutan-hutan dan pohon-pohon yang besar-besar. Kelembapannya juga relatif tinggi. Hutan ini adalah habitat bagi flora dan fauna, serta memiliki potensi sumber daya kayu. Karena banyak tumbuhan, tentu kan di sana banyak kayu. Tapi di sana juga bisa ditemukan tanaman-tanaman obat, serta tempat bagi beragam spesies fauna. Masyarakat yang tinggal di dalam hutan atau di sekitar hutan banyak yang menjadi petani, pengrajin kayu, penjaga hutan, atau pemandu wisata alam. Contohnya adalah Kalimantan. Tahu kan kalian di mana Kalimantan? Kalimantan ini merupakan salah satu paru-paru dunia, yang artinya adalah jika hutan di Kalimantan habis, maka oksigen di bumi ini juga akan berkurang. Dan tahu nggak? Setelah itu, bumi akan semakin panas teman-teman. Itulah kenapa menanam pohon dan menjaga hutan itu penting. Karena kalau kita tidak jaga, kita juga akan punah dan mati. Hi, ngeri ya. Yang terakhir adalah rawa dan danau. Rawa dan danau adalah genangan air besar di tengah-tengah daratan. Tempat ini memiliki keanekaragaman hayati yang memiliki ciri-ciri khusus karena rawa dan danau bisa berada di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tempat ini cocok untuk tanaman air dan habitat bagi burung air dan spesies air lainnya. Di rawa dan danau ada sumber air tentunya,
Di sana juga bisa ditemukan ikan dan keanekaragaman hayati air lainnya yang memiliki ciri-ciri unik. Pekerjaan masyarakatnya bisa menjadi nelayan, petani padi, peternak ikan, atau pekerja di sektor pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Contoh tempat rawa dan danau adalah, kita lihat tuh tetangga kita di kota sebelah. Ada yang namanya Rawa Pening, atau tetangga jauh kita yang berada di Danau Toba yang terkenal itu. Nah, sekarang teman-teman Nimbu sudah pada tahu kan tentang bentang alam, potensi kekayaan dan mata pencaharian masyarakatnya kan? Agar lebih paham, yuk kita sama-sama membahas hasil kerja kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.